Nggih, assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oni. Nggih, bagaimana kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah Pak Oni, Oke, saya diberikan kesehatan dan juga saya melihat Pak Oni juga tampak ceria hari ini. oke, Saya juga ikut alhamdulillah. senang sekali Nggih, ketika sama saya nggih. nggih. Nggih Bu Nurul, mungkin di sesi coach ini apakah ada sesuatu yang ingin kita capai? Tujuan kita itu untuk apa nggih? Nggih, ada Pak. Oh nggih, Ya, alhamdulillah ada Pak Oni di perjumpaan ini. Saya ingin bisa nggih, mengembangkan IKM saya nggih. yang saya rasa IKM saya itu kurang begitu berkembang secara maksimal. Saya Oh, sangat merasa sedih sekali. Saya ingin oh, curhat kepada Pak Oni bagaimana supaya saya bisa mengembangkan IKM saya tersebut. oke Bu. Memang masalah IKM itu adalah sesuatu yang mungkin jamak atau umum yang terjadi, banyak yang masih mengalami kebingungan atau belum berkembang, oke. Tapi semoga nanti dari sesi ini eh, kita dapatkan sesuatu yang bermanfaat dari IKM Bu Nurul. Sebelumnya saya mau ingin bertanya kepada Bu Nurul, bagaimana sih situasi dan kondisi di tempat atau di komunitas Bu Nurul di komunitas Bu Nurul seperti apa? IKM di tempat saya itu kurang berjalan begitu maksimal karena ketika saya mengajak guru tersebut untuk belajar bersama-sama, Oke, kemudian memperdalam terkait dengan IKM, itu beliau-beliau itu merasa enggan. oke. Tugas seorang guru itu sudah banyak, kenapa kok ditambah lagi? Kenapa ada kurikulum merdeka lagi? Semacam itu, Pak. Oke, itu kan adalah beberapa hambatan ya, Bu. Tapi pasti dah di situ ada sesuatu yang sudah berjalan baik. Kira-kira apa yang berjalan baik? Ya, di sini saya sebagai ketua IKM itu alhamdulillah saya sudah mempunyai anggota di mana anggota saya itu ada beberapa yang sudah aktif yang selalu mensupport saya Oke, ketika saya ingin menerapkan IKM. oke. Oh, seperti itu ya. Berarti memang dari hambatan dan juga ada sesuatu yang strength atau kekuatan dari tempat atau komunitas burul itu idealnya seperti apa sih yang Bu Nurul harapkan dari IKM yang harus berjalan di komunitas Bu Nurul itu? Saya berharap bahwa IKM itu bisa berjalan di gugus masing-masing itu ada. Di tempat saya itu, di Ya. kecamatan saya ada 4 gugus, di mana yang masih berjalan itu masih ada 2 gugus. 2 gugus yang lainnya itu enggan sekali untuk melaksanakan dan menerapkan kurikulum merdeka. Oh, seperti itu, oke. Oke, berarti memang ah, dari hambatan ini atau dari situasi ideal yang Bu Nurul harapkan memang yang saya rasakan bahwa sama-sama masih kondisinya 50-50. Dari 4 gugus yang 2 gugus sudah berjalan dan 2 gugus berikutnya tidak berjalan begitu nggih? Nggih, nggih Pak Oni. Nggih. Nggih, dan itu yang membuat saya resah, membuat saya sedih seperti itu. Karena kita sebagai guru itu kan memang harus mengikuti mengikuti Ya, terkait dengan perkembangan-perkembangan kurikulum. betul. Eh, oke. Lalu kalau dari situ dari hambatan, lalu dari kekuatan dan dari ide-ide yang ideal, kondisi ideal yang Bu Nurul harapkan, apa sih yang kira-kira bisa menjadi ide untuk Bu Nurul agar IKM di tempat Bu Nurul itu bisa berkembang dengan baik? Kira-kira seperti apa? Nanti kita bahas atau kita perkuat bareng-bareng.
Nggih, terima kasih Pak Oni. Saya itu sebenarnya, ingin sekali untuk berbicara dari hati ke hati, terutama dari Oke, ketua ketua gugusnya. Kalau saya bisa merangkul ketua gugusnya, otomatis nanti biasanya anggotanya itu juga ikut. Saya ingin bisa istilahnya itu tadi saya bicara dari hati ke hati, terus kemudian saya juga ingin, istilahnya menjadi apa ya, menjadi teman mereka supaya mereka itu bisa juga menerapkan IKM. oke, oke. Mungkin dari ide-ide Bu Nurul mengenai eh, ini apa untuk kemajuan atau harapan kemajuan IKM di komunitas di tempat Bu Nurul itu sudah sangat bagus, Ge. Bu Nurul sudah bisa atau ingin menjadi partner yang baik buat teman-teman yang lain, betul. Mungkin ada tambahan dari sedikit dari saya yang mungkin juga nanti bisa Bu Nurul kembangkan ya. Kemungkinan selain mengikuti, banyak banyak kegiatan untuk pengembangan kompetensi, mungkin ada baiknya, apa ya, Bu, ya, kira-kira yang bisa membuat suasana itu sebelum sebelum kita membahas IKM, suasana di tempat kerja kita, di komunitas kita nyaman. Mungkin bisa seperti gathering bareng, atau mungkin ada dari Bu Nurul ada ide-ide lain mungkin yang bisa dikembangkan untuk kemajuan IKM di komunitas Bu Nurul, mungkin. Nggih, saya pengen sekali, kalau tadi Pak Oni menyatakan mungkin gathering bareng, ya itu Nggih, alhamdulillah apa itu, ya sudah dilaksanakan tapi memang belum ke tiap gugusnya nggih, tapi nggih. di apa itu istilahnya, kita semacam apa nggih, di komunitas yang lainnya. Tapi sebenarnya komunitas yang lain itu anggotanya ya gugus tersebut, semacam Oh, itu. nggih, Alhamdulillah. Nah, mungkin saya juga bisa juga melakukan pendekatan ketika teman-teman itu belum begitu tertarik dengan IKM, mungkin kadang tugas-tugas yang lain saya mencoba membantu dengan wah itu penerapan-penerapan bagus, tersebut. Nah, mungkin ya, ketika ada mengerjakan dapodik, nah itu kan mhm, sudah dari istilahnya dapodik itu kan setiap lembaga pasti membutuhkan. Saya mencoba untuk masuk ke situ dulu. iya, betul, Nah, nggih. nggih nggih, bagus sekali memang. Kalau dari percakapan yang kita sudah, eee, kita lakukan sejauh ini sih, apa sih yang Bu Nurul sadari dan tentang, dari percakapan kita ini? Dari sini saya sadar bahwasanya ya saya itu harus memperbesar lingkaran pengaruh saya. Betul, Saya harus, istilahnya teman-teman itu merasa bahwa kehadiran saya itu lebih bisa diterima, semacam itu. Saya harus istilahnya, teman-teman itu harus membutuhkan saya. betul, Harus nggih, masuk ke situ, kita harus istilahnya hadir di situ, bisa membantu, bisa menolong apapun juga, entah itu kadang dapodik atau PBD, ataupun, ketika mengerjakan kos, ataupun tugas-tugas yang lainnya, ketika saya hadir di situ, kemudian saya bisa masuk untuk ke IKM secara pelan-pelan. lah itu sesuatu yang sangat bagus Bu Nurul, dan saya sudah mengenal Bu Nurul sudah lama dan saya yakin Bu Nurul pasti bisa nanti ya melaksanakan itu semua. Lalu dari ide-ide tadi atau keinginan Bu Nurul tadi yang sudah Bu Nurul sadari dari percakapan kita, lalu apa sih yang perlu dirubah? Ya, yang perlu dirubah mungkin dari Bu Nurul sendiri, mungkin mengapa kok pengaruhnya kurang besar, tadi kan Bu Nurul ingin pengaruh kira-kira bagaimana untuk merubah agar pengaruh Bu Nurul itu lebih besar seperti itu di komunitas Bu Nurul. Nggih, ya itu tadi Pak, saya sadari bahwa, apa itu istilahnya, ya kita harus di situ hadir Oke, ketika teman-teman kita membutuhkan. Jadi
saya Nggih, tidak istilahnya ya harus bermanfaatlah menjadi guru yang dibutuhkan dari teman-teman. Ketika teman-teman itu merasa saya itu istilahnya bisa memberikan manfaat, itu nanti ya akan lebih enak lagi lah saya masuk di lingkar teman-teman semacam itu. oh nggih, betul. Lalu, ini Bu, kan tadi Bu Nurul sudah siap untuk menjadi teman-teman yang menjadi, siap membantu, all out membantu teman-teman yang lain. Tapi di satu sisi kan tidak akan, ini ya, apa namanya itu, me mengabaikan tugas-tugas Bu Nurul sebagai guru kan gitu ya? Iya Pak, nggih, ya tetap itu Oke, tugas-tugas sebagai seorang guru itu kan banyak sekali Pak ya, oke, terkait dengan apa itu, tugas-tugas pokok. Itu kalau memang biasanya saya lakukan tuh setelah, sesi anak-anak bisa apa itu, pulang sekolah. Lah itu biasanya baru baru saya mhm, istilahnya, apa itu, mengikuti ataupun bisa juga ikut di apa itu, membantu teman-teman ketika teman-teman membutuhkan. oke. Oke, oke, siap, siap. Dari tadi kan apa, dari dua dua gugus yang kurang aktif tadi, kira-kira Bu Nurul itu ini pingin lebih banyak membantu di gugus yang mana Ibu? Sebenarnya kalau ditanya yang mana, itu pasti saya ingin membantu semuanya. Oke, Saya ingin membantu semuanya, yang penting teman-teman itu istilahnya punya greget, punya semangat. Nah, itu saya akan lebih bisa untuk apa itu, masuk di situ. Ketika saya sudah merasa diterima, istilahnya apapun ya akan saya kasihkan. wah, oke, siap. Luar biasa sekali Mang Bu Nurul nggih. Jadi memang benar, dari apa yang Bu Nurul tadi sudah rencana aksi yang akan Bu Nurul lakukan itu sudah sangat pas sekali itu kan ya. Dan saya harap apa yang akan Bu Nurul lakukan itu konsisten Bu Nurul lakukan sehingga teman-teman tuh sadar, "Oh ya ternyata saya punya Bu Nurul yang siap membantu." Dari situ mungkin Bu Nurul bisa, eee, me apa ya, menyebarkan atau memperluas kebaikan. Jadi dari ilmu Bu Nurul yang diterapkan atau apa namanya, disebar ke teman-teman, dari teman-teman nanti bisa menyebarkan ke yang lain, sehingga itu akan menjadi jejaring ya. Dari jejaring itu saya yakin dan saya pasti percaya nanti IKM di tempat Bu Nurul pasti akan berkembang sesuai dengan harapan, Bu Nurul dan juga harapan saya tentunya sebagai Nggih, nggih Pak Oni, alhamdulillah dengan saya awalnya saya tuh mencoba untuk menerapkan di lembaga saya. Di Oke, lembaga saya, terus kemudian ketika ada apa itu, lomba, itu biasanya saya juga ikuti. Kemudian alhamdulillah juara di kecamatan, di juara satu di kecamatan, juara oke. juga di kabupaten. Kemarin lomba untuk pembuatan modul ajar, juara Wah, 2 di tingkat kabupaten juga. Terus oke. pada waktu di apa itu saya juga apa itu mendampingi teman saya untuk ikut di apa itu kemarin berbagi praktek baik untuk Oh, siap. narasumber di tingkat nasional. Kemarin alhamdulillah saya juga bisa menggandeng teman saya. Oh, seperti itu. Nggih, luar biasa sekali. Nggih. Jadi, dari yang Bu Nurul tadi sudah jabarkan itu, saya nanti harap ada komitmen dan langkah selanjutnya dari Bu Nurul ya. Jadi, setelah sesi ini kira-kira apa sih yang akan Bu Nurul lakukan selain yang tadi itu? Setelah sesi ini Oke, rencana tindak lanjut saya yaitu saya ingin menghubungi pengawas saya karena pengawas saya juga sudah apa istilahnya memberikan rambu-rambu ke saya. Monggo Bu Nurul untuk yang mempunyai ilmu ditularkan kepada teman-temannya.
ilmunya apa, ilmu barunya seperti apa, kami siap untuk memfasilitasi. Oh, Semua nggih, siap. itu, saya diberikan kepercayaan seperti itu, istilahnya semakin hari saya alhamdulillah semakin dipercaya sama teman-teman dan ketika, dulu yang men-judge misalkan, "Oh, Bu Nurul begini begini begini," sekarang malah begini ceritanya, "Bagaimana ya saya supaya seperti Bu Nurul? Tolong diajari, tolong saya dan teman-teman diajari bagaimana untuk seperti Bu Nurul." Padahal kemarin dulu itu istilahnya kalau saya, membuat kegiatan seperti itu tuh selalu istilahnya membuat kritikan pedas dan apa tuh, bisa menjatuhkan mental saya. Oh, siap siap, nggih nggih. Lalu kapan Bu Nurul kira-kira akan melakukan itu mulai kapan? Segera segera mungkin, Pak. Nah, itu nanti kan Oke, bulan depan ada kegiatan gugus dan juga ada oke. kegiatan PKG. Lah di situ saya masuk. Ah, siap siap, nggih. Semoga nanti, itu bisa berjalan lancar dan kira-kira apa sih yang bisa Bu Nurul bagikan sehingga memastikan keberhasilan dari, cara-cara Bu Nurul tadi? Nah, di sini yang paling penting dasar utama itu kan seorang guru itu kan membuat rencana pembelajaran. Nah, Oke, di situ dengan berbagai metode, kemudian saya berusaha untuk masuk ke situ, di mana pembelajaran-pembelajarannya juga bisa apa itu, di menjadi inspirasi dari lembaga lain. Alhamdulillah juga kemarin pada waktu pelaksanaan P5, kemudian ada lomba P5 di apa itu, di kabupaten saya, alhamdulillah juga ya. mendapatkan juara. Alhamdulillah. Apa itu, kegiatan P5 dan juga penulisan best practice Wow, juga luar mendapatkan biasa. juara. Lalu ini, siapa saja yang kira-kira benar perlukan untuk mendukung kegiatan atau, ini, apa, cara-cara Bu Nurul ini agar IKM di tempat atau di komunitas Bu Nurul itu bisa berhasil? Saya memerlukan dukungan dari semua pihak, Nggih, dari guru-guru saya, itu saya juga sangat memerlukan, karena nggih, saya tidak mungkin akan bisa berjalan sendiri, karena betul, memang di lembaga itu tidak akan pernah berkembang ketika di dalam lembaga itu kita istilahnya tidak bisa merangkul semua warga sekolah. Jadi saya harus bisa merangkul nggih, semua warga sekolah terdahulu, kemudian baru saya melangkah ke dinas pendidikan. Dalam artian di sini organisasi-organisasi dan juga pengawas, di mana di situ saya juga mempunyai apa itu, memperoleh banyak ilmu nggih, sehingga saya juga bisa menerapkannya. ya alhamdulillah. Siap nggih Bu Nurul, dari percakapan kita tadi saya sudah bisa mengambil banyak ini, eee, banyak kesimpulan dan apa sih yang bisa jenengan simpulkan atau Bu Nurul simpulkan dari percakapan ini? Alhamdulillah dari sini saya bisa menyimpulkan bahwasannya ternyata kalau saya itu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas bisa merangkul semua pihak dari semua warga sekolah dan juga teman-teman di komunitas, di organisasi itu bisa mendukung dan juga bisa mendorong kemajuan dari IKM yang saya jalankan. Oke, berarti alhamdulillah nggih Bu Nurul, sesi kita sudah berakhir dan semoga nanti apa yang Bu Nurul harapkan, ide dari Bu Nurul yang sudah Bu Nurul tadi jelaskan bisa terlaksana sehingga IKM di tempat Bu Nurul berjalan dengan baik. Seperti itu nggih? Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun Bu Nurul, semoga sukses Nggih. selalu. Amin. Terima kasih Pak Oni. Amin. Nggih, sama-sama Bu.
Terima kasih. Nggih.